sini. Siapa itu? Aku dibunuh oleh orang yang kupercaya. Hati-hati Siska, kamu telah membuka jalan yang seharusnya tidak kamu buka. Kebenaran akan membebaskanmu, tapi itu juga bisa menghancurkanmu. Siska dan sosok misterius di tengah hutan gelap Desa Banyuwangi. Desa Banyuwangi, terletak di ujung timur Pulau Jawa, terkenal dengan keindahan alamnya yang memukau. Namun, di balik keindahan alamnya, desa ini juga menyimpan banyak misteri yang belum terungkap. Salah satunya adalah kisah tentang Siska, seorang gadis muda yang baru saja pindah ke desa ini. Siska berasal dari kota besar dan ingin mencari ketenangan di desa yang jauh dari kebisingan kota. Ia berharap bisa menemukan kehidupan yang lebih damai di sana. Namun, yang ia temui bukanlah ketenangan, melainkan teror yang datang dari hutan gelap yang mengelilingi desa. Pada suatu malam, Siska memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar desa, menikmati udara malam yang sejuk. Ia melewati jalan setapak yang mengarah ke hutan, yang sudah lama dikenal oleh penduduk setempat sebagai tempat yang angker. Warga desa sering memperingatkan Siska untuk tidak mendekati hutan setelah matahari terbenam. Namun rasa penasarannya mengalahkan rasa takut yang ada dalam dirinya. Siska tidak mempercayai cerita-cerita tentang hantu dan makhluk halus yang sering dibicarakan orang-orang desa. Malam itu, hutan terlihat lebih gelap dari biasanya. Suara jangkrik yang biasanya terdengar keras, kini terdengar lebih pelan. Suasana hutan terasa mencekam, dan Siska mulai merasa ada yang aneh. Namun, ia tetap melangkah lebih dalam, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah perasaan semata. Ia tidak tahu bahwa keputusan untuk memasuki hutan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Saat Siska semakin jauh masuk ke dalam hutan, ia merasakan angin yang dingin berhembus kencang. Daun-daun yang bergoyang seakan berbisik, dan udara di sekitar menjadi semakin berat. Ia berhenti sejenak dan melihat sekeliling, mencoba mencari sesuatu yang bisa menenangkan pikirannya. Namun, hanya kegelapan yang menyelimutinya. Ia tidak tahu mengapa, namun perasaan takut mulai merayap ke dalam dirinya. Tiba-tiba, Siska mendengar suara langkah kaki yang pelan, tetapi terdengar sangat jelas di telinganya. Ia menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya hutan yang lebat dan gelap. Perasaan takutnya semakin menjadi-jadi. Ia merasa seperti ada yang mengikutinya, tetapi ketika ia kembali melihat ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti hutan. Namun, langkah kaki itu terus terdengar, semakin dekat. Siska mulai merasa cemas. Ia mempercepat langkahnya, berusaha untuk keluar dari hutan itu. Namun, langkah kaki itu semakin cepat, semakin mendekat. Siska berlari, berusaha untuk menghindari sesuatu yang tidak terlihat. Tiba-tiba, di tengah lariannya, ia melihat sosok tinggi dengan pakaian putih berdiri di antara pepohonan. Sosok itu tampak sangat samar, hanya terlihat bayangannya yang bergerak perlahan di antara pohon-pohon besar. Siska berhenti, terperangah, dan matanya tidak bisa lepas dari sosok itu. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam di tengah kegelapan, memandangnya dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. Siska tertegun di tempatnya, matanya tetap terpaku pada sosok itu. Ia merasa seperti ada kekuatan tak terlihat yang mengikatnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam di antara pepohonan, seolah menunggu sesuatu. Tiba-tiba, angin yang kencang berhembus, dan Siska merasa tubuhnya semakin kaku. Perasaan takut yang luar biasa mulai menguasai dirinya. Namun entah mengapa, ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok tersebut. Setelah beberapa saat, sosok itu mulai bergerak perlahan. Langkahnya sangat pelan, namun setiap langkahnya seakan menggema di hutan yang sunyi. Siska merasa tubuhnya semakin gemetar, tetapi ia tidak bisa bergerak. Sosok itu semakin mendekat, dan tiba-tiba ia mendengar suara bisikan halus di telinganya. Suara itu terdengar seperti suara seorang wanita, namun tidak jelas apa yang dikatakan. Hanya terdengar seperti seruan lirih yang sangat menakutkan. Siapa itu? Siska berbisik, namun suaranya tertahan di tenggorokannya. Ia merasa ada sesuatu yang mengancam dirinya. Sosok itu semakin mendekat, dan dengan setiap langkahnya, suara bisikan itu semakin jelas terdengar. Siska berusaha untuk berlari,
namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia merasa seolah ada tangan tak terlihat yang menahannya di tempat. Tiba-tiba, sosok itu berhenti tepat di depan Siska. Wajahnya masih samar-samar, namun Siska bisa merasakan tatapan matanya yang penuh dengan kebencian dan kesedihan. Siska merasa sangat takut, namun di balik ketakutannya, ia merasakan suatu rasa iba yang mendalam. Sosok itu tampak seperti menderita, seolah ada sesuatu yang belum selesai, sebuah cerita yang belum terungkapkan. Apa yang kau inginkan? Siska akhirnya berhasil mengeluarkan suaranya, meskipun suara itu terdengar sangat lemah. Namun, tidak ada jawaban. Sosok itu hanya berdiri diam, menatapnya dengan tatapan kosong yang sangat mengerikan. Jangan takut, bisik suara itu lagi, kali ini terdengar lebih jelas, lebih nyata. Aku bukan yang kamu kira. Sosok itu kemudian mengangkat tangan kanannya, dan dari dalam tubuhnya, sebuah cahaya pucat mulai muncul. Cahaya itu perlahan-lahan membentuk sosok yang lebih jelas. Seorang wanita muda dengan wajah yang tampak sangat cantik, namun sangat pucat. Matanya kosong, dan wajahnya tampak penuh dengan luka-luka yang mengerikan. Aku adalah jiwa yang terperangkap di hutan ini, kata sosok wanita itu, suaranya serak dan penuh kesedihan. Aku mati di sini, dan aku tidak bisa pergi. Siska merasa hatinya semakin berat. Ia tidak bisa memahami sepenuhnya apa yang terjadi, namun ia merasakan adanya keterikatan antara dirinya dan sosok wanita itu. Wanita itu tidak terlihat menakutkan seperti yang ia bayangkan, meskipun penampilannya sangat menyeramkan. Ada rasa sakit dan kesedihan dalam dirinya yang Siska bisa rasakan. Mengapa kau terjebak di sini? Tanya Siska dengan suara pelan, berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takutnya. Wanita itu menghela napas, matanya mulai menatap Siska dengan lebih dalam. Aku dibunuh oleh orang yang aku percayai. Aku terjebak di hutan ini, dan sekarang aku tidak bisa pergi. Aku harus menunggu seseorang yang bisa membebaskanku. Siska terdiam mendengar cerita wanita itu. Ia merasa sangat kasihan, namun ia juga merasa takut. Semua yang terjadi di sekitar hutan ini tampaknya jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Siska tidak tahu harus berbuat apa, namun ia tahu bahwa ia harus tetap berada di sana untuk mengetahui lebih banyak. Sosok itu mulai menghilang perlahan, meninggalkan Siska yang masih tertegun di tempat. Siska merasa bingung dan cemas, tetapi juga tergerak oleh rasa iba yang mendalam. Sosok wanita itu menghilang perlahan-lahan, namun sisa-sisa kehadirannya masih terasa dalam udara malam yang dingin. Setiap helaan napas Siska semakin terasa berat, dan pikirannya terus berputar mengenai apa yang baru saja ia alami. Ia berdiri di tengah hutan yang sunyi, dengan segala keheningan yang mencekam, namun ada perasaan aneh yang tiba-tiba menyelubungi dirinya. Hutan ini bukanlah tempat yang biasa, bukan hanya tempat tumbuhnya pepohonan atau tempat bersembunyinya binatang-binatang. Hutan ini dipenuhi dengan kenangan kelam, dan Siska mulai merasa bahwa dirinya bukan hanya seorang pengunjung biasa. Ia mulai merasakan adanya keterikatan dengan hutan ini, seperti ada sesuatu yang menghubungkannya dengan sosok wanita itu. Namun, meskipun rasa takut dan keterikatan itu semakin kuat, Siska merasa bahwa ia tidak bisa tinggal diam. Ia ingin mengetahui lebih banyak tentang wanita itu, tentang apa yang terjadi padanya, dan tentang mengapa hutan ini begitu angker. Siska kembali melangkah maju, lebih dalam ke dalam hutan. Semakin jauh ia berjalan, semakin pekat rasa takut yang ia rasakan, namun ia terus memaksa dirinya untuk melangkah. Setelah beberapa saat, Siska sampai di sebuah area yang berbeda. Di sana, ada sebuah batu besar yang tampak sangat tua, dengan ukiran-ukiran aneh yang tercetak di permukaannya. Batu itu terlihat seperti sebuah monumen yang sudah lama ada, dan Siska merasa ada aura yang sangat kuat di sekitar batu itu. Ia mendekat, menyentuh permukaan batu yang dingin itu, dan tiba-tiba, seluruh dunia di sekelilingnya seakan berubah. Ia terkejut ketika mendengar suara-suara aneh yang berasal dari dalam batu. Suara itu seperti bisikan, tetapi tidak bisa ia dengar dengan jelas. Setiap bisikan itu seperti berusaha memanggilnya, dan semakin ia mendekat, suara itu semakin keras dan jelas. Siska merasa ada sesuatu yang mengendalikan pikirannya. Ia mulai merasakan pandangannya kabur, dan tubuhnya semakin lemah. Jangan takut. Sebuah suara yang familiar kembali terdengar. Sosok wanita itu muncul di depannya lagi,
Namun kali ini ia tidak sendirian. Di sekeliling wanita itu, muncul bayangan-bayangan lain yang semakin banyak. Bayangan itu bergerak di antara pepohonan, membuat suasana menjadi semakin mencekam. Sosok wanita itu kini tampak lebih jelas, dengan wajah yang penuh luka dan mata yang kosong. "Apa yang terjadi di sini?" tanya Siska, suaranya bergetar. "Mengapa kau terjebak di sini?" Wanita itu mendekat, dan Siska bisa merasakan angin yang berhembus dingin ketika wanita itu bergerak. "Aku terjebak di sini karena sebuah pengkhianatan," jawab wanita itu, suara seraknya menambah kesan suram pada suasana malam itu. "Aku tidak bisa pergi karena ada kutukan yang mengikatku." Siska semakin terperangah, dan hatinya dipenuhi rasa kasihan yang mendalam. "Kau dibunuh?" tanyanya, hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Oleh siapa?" Wanita itu mengangguk perlahan. "Ya, aku dibunuh oleh orang yang kupercayai. Mereka membiarkanku mati di sini, sendirian, dan kutukan ini membuatku terjebak di dalam hutan ini. Aku tidak bisa pergi. Hanya seseorang yang memiliki hati yang bersih yang bisa membebaskanku." Siska merasa sangat tergerak, dan meskipun rasa takut masih menyelimutinya, ia merasa bahwa ia harus membantu wanita itu. "Apa yang harus aku lakukan untuk membebaskanmu?" tanyanya, suara penuh harap. Namun, wanita itu hanya menatapnya dengan tatapan kosong, seolah-olah sedang mempertimbangkan sesuatu. "Ada satu hal yang perlu kau ketahui," kata wanita itu pelan. "Untuk membebaskanku, kau harus mengungkap siapa yang membunuhku. Hanya dengan begitu, aku bisa pergi dan kutukan ini bisa terlepas." Siska mengangguk, merasa semakin terikat dengan janji yang baru saja ia buat. "Aku akan membantu. Aku akan menemukan siapa yang melakukan ini." Namun, sebelum Siska bisa berkata lebih banyak, wanita itu mulai menghilang. Tubuhnya memudar, seakan disapu oleh angin. Hanya suara bisikan yang tersisa. "Ingatlah, kau harus menemukan kebenaran." Siska berdiri di tengah hutan yang kini terasa semakin sunyi. Ia merasa seperti baru saja terlibat dalam sebuah kisah yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Dengan tekad yang bulat, ia mulai melangkah keluar dari hutan, membawa beban berat di dalam hatinya. Ia tahu bahwa ia harus menemukan kebenaran dan mengungkap siapa yang telah membunuh wanita itu, agar kutukan yang mengikatnya bisa terlepas. Setelah keluar dari hutan, Siska merasa tubuhnya lelah, namun pikirannya masih dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Siapa yang telah membunuh wanita itu? Mengapa dia terjebak di hutan? Ia merasa seperti baru saja membuka lembaran misteri yang jauh lebih besar dari apa yang ia duga sebelumnya. Siska tidak tahu harus mulai dari mana, tetapi yang ia tahu adalah ia harus mencari tahu lebih banyak. Setibanya di rumah kontrakannya, Siska merasa ada yang berbeda. Udara di sekitar terasa lebih berat, dan rumah yang semula terlihat nyaman kini terasa sangat sunyi. Siska mencoba menenangkan diri, tetapi rasa takut yang tadi ia rasakan di hutan masih membekas. Ia duduk di atas kursi, mencoba untuk berpikir jernih. "Apa yang harus aku lakukan?" pikirnya. "Haruskah aku kembali ke desa dan bertanya kepada orang-orang di sana? Ataukah ada cara lain untuk mengetahui siapa yang membunuhnya?" Namun, sebelum Siska bisa memutuskan apa yang harus dilakukan, ia mendengar suara ketukan yang pelan di pintu rumah. Suara itu tidak keras, tetapi sangat jelas terdengar dalam kesunyian malam. Siska terkejut dan berdiri dengan cepat. Hatinya kembali berdegup kencang. Ia tidak tahu siapa yang datang, tetapi ia merasa ada sesuatu yang aneh. Perlahan, ia mendekati pintu, membuka sedikit untuk melihat siapa yang ada di luar. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa di depan rumah. Hanya ada angin malam yang berhembus, membawa daun-daun kering yang berguguran. Namun, di atas meja, ada sebuah surat yang tertulis dengan tinta merah yang tebal. Siska merasa seperti ada sesuatu yang menghubungkannya dengan surat itu. Ia mengambilnya dengan tangan gemetar, membuka lipatan surat tersebut, dan membaca isinya. "Kau telah membuka jalan yang tidak seharusnya kau buka. Sekarang, tak ada yang bisa menghentikan kutukan ini. Siapapun yang berani mencari tahu kebenaran akan menanggung akibatnya. Hati-hati, Siska." Siska merasa jantungnya hampir terhenti. Surat itu sangat jelas ditujukan untuknya,
dan isi surat itu seakan mengancam. Siapa yang menulis surat ini? Apa yang dimaksud dengan kutukan ini? Ia merasa seperti berada dalam sebuah permainan yang tidak ia mengerti. Perasaan takut kembali menyelimuti dirinya. Ia merasa seperti semakin terperangkap dalam jaring yang tidak bisa ia lepas. Surat itu semakin membuatnya sadar bahwa ia tidak bisa keluar dari masalah ini dengan mudah. Teror ini semakin nyata. Namun, Siska tidak berniat untuk mundur. Ia tahu, jika ia ingin menyelesaikan misteri ini, ia harus menemukan siapa yang menulis surat itu dan siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan wanita itu. Ia memutuskan untuk kembali ke desa, berbicara dengan penduduk desa, dan mencari petunjuk lebih lanjut. Ia merasa harus menemukan jalan keluar, meskipun ia tidak tahu apa yang akan ia hadapi di sana. Keesokan harinya, Siska berjalan menuju pusat desa. Suasana desa yang tenang kini terasa sangat berbeda. Penduduk desa tidak terlihat seperti biasanya. Beberapa warga menatapnya dengan tatapan cemas, dan ada yang seolah menghindarinya. Siska merasa aneh, seakan ada yang tidak beres. Ketika ia mendekati beberapa warga, mereka terlihat tidak ingin berbicara banyak dengan dirinya. Semua yang ia dapatkan hanyalah jawaban-jawaban samar, dan ia merasa semakin terasingkan. Namun, ia tidak menyerah. Setelah beberapa jam berbicara dengan warga desa yang lebih tua, ia mendengar cerita tentang seorang wanita yang dulu tinggal di desa itu. Wanita itu dikatakan memiliki hubungan dengan padepokan di hutan, dan ada desas-desus bahwa ia dibunuh oleh seseorang yang sangat dekat dengannya. Namun, siapa orang itu, tidak ada yang berani mengatakan lebih lanjut. Setiap kali Siska bertanya lebih banyak, orang-orang desa akan menghindar dan hanya memberikan jawaban yang sangat terbatas. Ada sesuatu yang sangat gelap di sini, pikir Siska. Ada sesuatu yang orang-orang desa takutkan. Setelah mendengar cerita-cerita samar tentang wanita yang dibunuh di desa, Siska merasa semakin terjebak dalam kebingungan. Ia tidak tahu siapa yang harus dipercaya, atau apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Semua petunjuk yang ia dapatkan hanya menambah ketidakpastian dalam dirinya. Namun, ia tidak bisa berhenti. Ada sesuatu yang mendorongnya untuk terus mencari kebenaran. Ia harus mengungkap misteri yang tersembunyi di balik hutan ini. Malam itu, Siska kembali ke hutan untuk mencari lebih banyak petunjuk. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang penting yang harus ia temukan di sana. Ketika ia memasuki hutan, suasana terasa semakin mencekam. Angin bertiup kencang, membuat pohon-pohon berderak keras. Siska merasa ada yang mengikutinya, namun setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari balik pepohonan yang gelap. Setiap langkah yang ia ambil terdengar sangat keras di telinganya. Tiba-tiba, Siska melihat sosok yang sama, wanita dengan wajah penuh luka dan mata kosong. Sosok itu berdiri di hadapannya, menatapnya dengan tatapan yang penuh dengan kesedihan dan kebencian. Siska merasa jantungnya berdegup kencang. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa sangat berat. Sosok itu mulai bergerak mendekat, dan suara bisikan yang sama terdengar lagi di telinganya. Kamu tidak bisa pergi. Kamu tidak akan bisa keluar dari sini. Siska mencoba mengumpulkan keberaniannya, berusaha untuk tetap tenang. Aku harus membebaskanmu, kata Siska dengan suara gemetar. Aku akan menemukan siapa yang membunuhmu. Sosok wanita itu berhenti sejenak, lalu matanya menatap Siska dengan penuh kepedihan. Aku tidak ingin membuatmu terlibat lebih dalam, kata wanita itu, suaranya penuh dengan penyesalan. Namun, sudah terlambat. Kamu telah terikat dengan kutukan ini. Siska merasa semakin bingung. Ia tidak tahu apakah yang terjadi ini nyata atau hanya sebuah ilusi. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Ia harus menemukan kebenaran, apapun yang harus ia hadapi. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Siska, mencoba mencari cara untuk mengakhiri kutukan itu. Apa yang harus aku lakukan untuk membebaskanmu? Wanita itu menunduk, seolah mencoba memikirkan sesuatu. Kamu harus kembali ke desa, katanya pelan. Tanyakan pada orang-orang yang mengenalku. Mereka tahu siapa yang melakukan ini. Mereka semua terlibat. Siska merasa terkejut dengan kata-kata wanita itu. Ia tidak mengerti apa maksudnya, tetapi ia tahu bahwa itu adalah petunjuk yang harus ia ikuti.
Aku akan kembali, kata Siska, mencoba untuk meyakinkan dirinya sendiri. Wanita itu mengangguk, lalu mulai menghilang. Ingatlah, suara wanita itu terdengar terakhir kali. Kebenaran akan membebaskanmu, tetapi itu juga bisa menghancurkanmu. Sosok itu menghilang sepenuhnya, meninggalkan Siska yang kini berdiri sendirian di hutan yang gelap. Siska kembali ke desa dengan tekad yang lebih kuat. Ia tahu, untuk membebaskan diri dari kutukan ini, ia harus menghadapi kenyataan yang sangat mengerikan. Setiap orang di desa memiliki hubungan dengan masa lalu yang penuh dengan rahasia. Ia harus menemukan siapa yang terlibat dalam kematian wanita itu. Setelah berbicara dengan beberapa warga desa, akhirnya Siska mengetahui sesuatu yang mengejutkan. Ternyata, wanita yang ia lihat di hutan dulu adalah seorang penduduk desa yang hilang beberapa tahun yang lalu. Ia dibunuh oleh orang-orang yang sangat dekat dengannya, dan kematiannya disembunyikan oleh mereka. Mungkin ada alasan tertentu mengapa mereka tidak ingin kebenaran terungkap. Siska akhirnya menemukan bukti yang mengarah pada seorang pria tua di desa itu, yang dulu merupakan teman dekat wanita yang terbunuh. Pria itu tampaknya sangat tertutup dan selalu menghindari pertanyaan-pertanyaan tentang masa lalu. Siska tahu, dia harus berbicara dengannya untuk mengetahui lebih banyak. Ketika Siska mendekati rumah pria tua itu, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Rumah itu sangat tua dan terlihat sangat terlantar, seolah sudah lama tidak dihuni. Siska mengetuk pintu dengan hati-hati, berharap untuk mendapatkan jawaban yang ia cari.